Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan Pendidikan Sampora. Kita lanjutkan terkait dengan sumber energi. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa sumber energi dalam hal ini glukosa C6H12O6 itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh energi tersebut. Di dalam kegiatan kita kali ini, kita akan perlihatkan di sini ada beberapa contoh sumber energi yang ada di masyarakat. Dan ini sebagai contoh, ini adalah gula kelapa, ya, gula merah. Ini adalah sumber energi yang paling mudah kita dapat di masyarakat dengan harga yang relatif murah. Dan sumber energi ini bisa kita aplikasikan nanti dalam penjelasan selanjutnya, bagaimana kita memberikan sumber energi itu secara sustainable dan bisa tersedia terus dan mampu membiayai semua pertumbuhan tanaman. Ini yang pertama. Kemudian kita juga lihat di sini ada beberapa ragam sebenarnya selain gula ini, cuma kita tidak ada di sini. Jadi ada gula aren, ya, kemudian gula batu, gula pasir, ekstrak kurma, molase, dan sebagainya, ya. Nah, ini juga contoh yang ada di masyarakat, yaitu gula tepung. Gula tepung ini lebih bagus sebenarnya karena dia dalam bentuk tepung sehingga teririsnya, terurainya lebih cepat. Tapi nanti akan kita bahas bahwa cepat atau lambat itu menjadi sesuatu yang harus kita atur di dalam pemberian ke tanamannya. Jadi nanti ada terkait dengan sustainable-nya, kemudian ada terkait dengan ketersediaannya, dan kemudian juga konsentrasi dan dosisnya, ya. Ini tepung. Nah, kemudian yang juga menjadi sangat penting, jadi selain ini di sini ada juga yang standar untuk lab. Ini kalau nggak salah neo-inositol, ya. Ini sumber energi juga terkait dengan polisakarida, dan yang paling mudah diurai itu adalah ini, ya. Ini adalah namanya glukosa, ini monosakarida. Ini bisa beli di toko pertanian. Dan ini juga masuk glukosa. Kalau ini ada di apotik, ya, ini biasanya untuk infus. Jadi ini dengan alat infusnya, ini biasanya kita sambung gini. Dan biasanya ini digunakan untuk manusia, tapi ini bisa kita gunakan untuk tanaman juga, ya. Ini. Dan ini sederhana dan cukup menarik di dalam pelaksanaannya. Nah, nanti di dalam video-video yang selanjutnya nanti akan kita jelaskan bagaimana proses pemberiannya. Jadi ini terkait dengan ragam dan sebagainya. Kemudian yang terpenting sekarang adalah saya ingin menjelaskan bagaimana memberikan gula ini ke tanaman tanpa harus terjadinya booming hama penyakit. Nah, kembali booming hama penyakit tadi itu disebabkan karena memang sumber energi itu termasuk organik yang dibutuhkan oleh semua makhluk dan bersifat universal. Setiap sel memerlukan energi, dan itu terkait dengan glukosa ini. Ada 3 cara di dalam kita memberikan glukosa ke tanaman di kondisi yang terbuka. Ya, kalau di dalam kultur jaringan semuanya dalam kondisi steril di dalam botol, sehingga tidak ada yang mengganggu konsumsi dari gula itu selain dari tanaman yang kita tanam di dalam botol, dan dia bisa tumbuh dengan baik. Kalau di luar, maka di luar ini kondisinya terbuka, penuh dengan mikroba, penuh dengan serangga, hama, dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana kita bisa melakukan pemberian ke tanaman? Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Pertama, ya, tolong ini diperhatikan. Pertama adalah kita memberikan gula. Nah, ini yang paling sederhana dan mengacu kepada kondisi yang ada, ya. Kita memberikan perlakuan tadi itu secara bertahap,
ya secara bertahap dan langsung ke arah terdapat akar. Jadi pemberiannya dengan sistem irigasi tetes dan masuk ke dalam media tanam dan langsung ke arah jadi di pangkal batang akar. Jadi kira-kira masuk 10 cm atau 20 cm sehingga tidak menyebabkan booming di permukaan. Jadi gula tadi itu masuk ke bagian dalam media tanam. Kemudian menetes di situ karena di pangkal batang, di pangkal akar tadi itu, di situ banyak akar, maka dia langsung terserap. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana memberikan gula dan gula tadi itu tidak tercecer, tidak tersebar kemana-mana yang akan menyebabkan terjadinya booming hama penyakit. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan pemberian yang pertama juga tadi itu ditambah dengan satu, yang ini yang sangat penting adalah pemberian mikroba positif. Pemberian mikroba positif itu fungsinya buat apa? Fungsi dari pemberian mikroba positif ini adalah untuk menghalangi terjadinya kontaminasi atau tumbuhnya mikroba-mikroba yang jahat, yang tidak baik, yang dapat menyebabkan matinya tanaman. Jadi mikroba positif tadi itu berfungsi menghalangi, ya. Jadi kalau misalnya ada mikroba positif di situ, terus kita ada glukosa, maka kelebihan glukosa yang tersebar di situ akan dikonsumsi oleh mikroba yang positif. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan suatu cara teknologi, yaitu mengkondisikan semuanya, usahakan seoptimal mungkin dalam kondisi steril atau bersih. Bagaimana contohnya? Kita bisa melakukan misalnya mengganti wadahnya tadi itu yang bersih, ya. Kemudian media tanamnya menggunakan media tanam bersifat sintetik atau organik yang relatif bebas dari mikroba. Apa contohnya Pak Edi? Contohnya adalah gabungan dari misalnya sekam bakar dan kokopit, ya. Gabungan sekam bakar dan kokopit tadi itu terkait dengan kondisi kimia dan fisikanya. Kemudian itu disterilkan. Setelah disterilkan, nah itu dipakai untuk menanam tadi itu sehingga relatif bebas dari mikroba. Nah, ketiga hal ini merupakan cara di dalam kita memberikan perlakuan glukosa kepada tanaman, ya. Nah, selain ini nanti juga akan kita sampaikan dalam video berikutnya bagaimana kita memberikan perlakuan gula tadi itu secara slow release, ya, slow release atau tunda release. Nah, ini akan saya jelaskan ke depannya karena memang agak rumit, ya, dan itu pengertian rumit itu karena belum atau tidak sering didengar. Tapi begitu nanti Anda sudah melihat, oh sederhana, gitu ya. Saya rasa itu saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.